mengingkari saya, tidak. Tetap ketika saya akan berdoa untuk keluarga ini, beliau selalu mengulangi kata, doakan Opa, doakan Sian, doakan anak-anak kami. Doa Ibuku. Lagu ini menjadi populer sejak tahun 1995, tapi banyak orang tidak tahu siapa yang menciptakan lagu ini. Orang hanya tahu bahwa ini dinyanyikan oleh Nikita dengan sangat baik, lalu kemudian diaransemen ulang oleh Maria Sandi dan dinyanyikan begitu banyak gereja sampai pada hari ini, bahkan kita. Nah, pengarang lagu ini, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, bernama Peter Bilthoorn. Judul asli lagu ini, kalau kita lihat ibu bapak yang dikasihi Tuhan dalam bahasa Inggris, diberi judul My Mother's Prayer, yang ditulis pada tahun 1890. Jadi lagu ini ditulis oleh Peter Bilthoorn pada tahun 1890 untuk menggambarkan bagaimana ia begitu mencintai ibunya dan bagaimana ia mengenang segala kebaikan ibunya. Nah, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, Peter ini, dia adalah seorang anak laki-laki yang pada umur 3 tahun ia harus menghadapi ayah yang meninggal karena perang saudara di Amerika. Jadi dia hanya tinggal bersama dengan ibunya dan adik laki-lakinya yang masih kecil di rumah yang begitu sederhana di sebuah desa yang tidak begitu banyak penduduknya. Ketika dia berusia 8 tahun, ia tidak mau sekolah. Di samping tempat tidur, lalu dengan wajah yang tertunduk, di hadapannya ada Alkitab, dia mengulang-ulang nama Peter. Peter penasaran, ini ibu ini bikin apa? Duduk di tepi tempat tidur dan mengulang-ulang namanya. Lalu dia coba dekati ibunya, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, dia coba dekati ibunya dan dia dengar, ternyata ibunya ini sedang berdoa. Ulang-ulang dia menyebut nama Peter dan ternyata isi doanya itu adalah, ya Tuhan, tolong anakku Peter. Ya Tuhan, ubahkan dia. Tolong dia Tuhan. Berulang-ulang itu diulangi oleh ibunya, dan ketika Peter mendengar itu, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, itu menjadi titik balik dari kehidupannya. Ternyata selama ini ibunya rutin mendoakan dia setiap hari. Mulai dari jam 12 bahkan sampai subuh, sampai dini hari. Ibunya berdoa mengulang-ulang kalimat yang sama dengan harapan Peter berubah. Dan apa yang terjadi ibu bapak yang dikasihi Tuhan, Peter mengalami pembaharuan hidup dan ia mulai datang ke gereja dan ternyata dia punya talenta luar biasa. Dia pandai bernyanyi dan dia dipakai oleh gereja melayani Tuhan. Ketika keadaan hidup mereka mulai membaik, mereka harus terima satu kenyataan pahit. Peter ditinggalkan ibunya untuk selama-lamanya. Akan lagu di doa ibuku, namaku disebut. Bolehkah kita menyanyikan satu bait lagi ini bersama-sama? Waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada dukaku pernah, tak kunjung mengenang. Di sore hari nan sepi, ibuku berteduh, sujud berdoa, dengar namaku disebut.
dengan Oma terkasih di tempat ini. Ketika kami datang beberapa kali berjumpa dengan beliau, beberapa kali dalam kunjungan, beliau setiap kali saya akan memimpin doa. Dengan berdiri, beliau akan bilang begini, pendeta, doakan Opa, doakan Sias, doakan anak-anak kami yang jauh. Beberapa kali saya berkunjung, kalimat itu yang diulang-ulang. Doakan Opa, doakan Sias, doakan anak-anak kami yang jauh. Bahkan ketika di Desember itu ibu bapak, Opa punya kaki sakit, Opa tidak ingat sebut doakan kaki saya, tidak. Tetap ketika saya akan berdoa untuk keluarga ini, beliau selalu mengulangi kata, doakan Opa, doakan Sias, doakan anak-anak kami. Opa punya kaki sakit, Opa tidak ingat sebut doakan kaki saya, tidak. Tetap ketika saya akan berdoa untuk keluarga ini, beliau selalu mengulangi kata, doakan Opa, doakan Sias, doakan anak-anak kami. Biasa dia sebut, kalau dia ingat Kalimantan, Timur, dan seterusnya. Seorang ibu yang tidak pernah berhenti berdoa untuk anak-anaknya. Saya mengenang beliau seperti itu. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, oleh karena itu dalam kesempatan syukur kita ini, saya mau katakan betapa beruntungnya Opa, betapa beruntungnya Sias, dan betapa beruntungnya anak-anak, menantu, dan semua cucu memiliki seorang ibu yang luar biasa. Oma Turliu ini ibu yang luar biasa. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kini dia sudah tidak ada, tidak lagi bersama dengan kita, dan kita melihat 40 hari keluarga dimampukan untuk melewati duka cita ini. Jemaat dimampukan untuk melewati duka cita ini. Karena itu saya memilih satu bagian firman Tuhan, Mazmur 23. Kembali bacaan kita, judulnya Tuhan Gembalaku yang Baik. Ini tulisan Daud. Saya mengajak kita untuk melihat ayat 4 dan kembali membacakannya bersama-sama. 1, 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kita yang tinggal di Baras setiap hari dengan pohon sawit, kita tidak akan bisa mengerti Mazmur ini kalau kita tidak lihat dan pelajari bagaimana sulitnya menjadi seorang gembala domba pada masa itu. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, Daud pada waktu dia masih muda sebelum dia diangkat menjadi raja, ia menggembalakan domba, dan itu ada begitu banyak tantangan yang dia hadapi. Salah satunya adalah berhadapan dengan binatang buas yang hendak memaksa dia punya domba, berhadapan dengan orang-orang yang hendak mencuri dia punya domba, berhadapan dengan saudara-saudaranya yang kadang tidak senang melihat Daud. Dan ketika ia ada dalam kondisi-kondisi yang susah dan sukar itu, bahkan ketika dia harus menolong dombanya yang akan jatuh ke jurang, dalam kondisi yang sukar itu dia berkata, Engkau besertaku. Tuhan besertanya. Dia sungguh mengimani bahwa walaupun ia berjalan dalam kekelaman, dia tidak takut. Kenapa? Karena Tuhan bersamanya. Ini jugalah yang harus terus kita nyatakan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Ketika kita jalani hidup ini, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, Mazmur 90 katakan, kalau kuat Tuhan tambah menjadi 80 tahun. Artinya apa? Hidup yang kita jalani ini tidak panjang. Ada batas waktu.
hidup yang singkat dan tidak panjang ini, yang ada masanya ini, Tuhan meminta kita untuk menjalaninya dengan berani beriman bahwa apapun kondisinya, apapun keadaannya, Tuhan besertaku. Tuhan menghiburku, Tuhan menguatkanku. Apapun kondisi fisik yang aku alami pada saat ini, Tuhan tidak tinggalkan aku. Karena itu Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Ibu Bapak melihat ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga, ketika Daud menyampaikan puji-pujiannya kepada Tuhan, dia bilang begini, Tuhan itu gembalaku, aku tidak akan kekurangan apapun. Artinya bersama dengan Tuhan aku selalu cukup. Karena Tuhan membaringkan, membimbing, menyegarkan, menuntun. Di dalam Tuhan aku tidak akan kekurangan suatu apapun. Bahkan ketika aku dalam kondisi yang tidak menyenangkan, berat, bahkan dalam kondisi batin yang tertekan, tidak kekurangan apapun ketika Tuhan menjadi gembalaku. Iman yang seperti ini sekiranya juga menjadi bagian kita ketika menghadapi, melewati perjalanan hidup yang singkat ini. Secara khusus bagi keluarga, dalam syukur hari ini, ketika kita kembali mengenang betapa baiknya Ibu terkasih kita, sekaligus kita juga diingatkan untuk terus berpegang pada Tuhan, menjadikan Tuhan gembala kita, gembala yang baik, yang tidak akan tinggalkan kita, yang akan terus mengangkat, menopang kita melewati segala pergumulan kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Ibu kekasih kita, Omah Tun Liu yang kita cintai, dalam iman kita yakini bersama dengan Tuhan, kebajikan, kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Ayat 6 mengingatkan kita, kebajikan, kemurahan akan mengikut aku seumur hidupku. Dan kalimat yang indah adalah, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ketika Ibu Bapak merenungkan kembali teks bagian firman Tuhan yang kita baca ini, yang membawa kita untuk melihat betapa Tuhan itu sungguh luar biasa, betapa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, bahkan dalam situasi itu, situasi yang berat sekalipun. Dan karena itulah yang membawa kita semua bersyukur malam hari ini, bersama dengan keluarga yang boleh melewati 40 hari. Dan tentu ada perjalanan-perjalanan ke depan yang kita semua tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi satu hal yang tidak boleh kita lupa, Dia ada bersama dengan kita. Dia ada bersama dengan Opa, bersama dengan Sias dan seluruh keluarga, untuk terus menopang, menguatkan, melangkah hari lepas hari. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, dengan iman inilah kita boleh melanjutkan perjalanan kehidupan kita dalam ungkapan syukur yang penuh kepada Tuhan Yesus, pemilik kehidupan kita. Dalam iman yang seperti inilah kita juga diingatkan untuk terus menjadi pribadi yang mau terus saling menopang, saling menguatkan, saling menghiburkan. Dengan iman inilah kita juga diingatkan untuk terus berbakti kepada orang tua terkasih kita, secara khusus keluarga, Bapak terkasih. Tuhan yang akan memampukan kita semua menjalani hari-hari hidup yang masih Tuhan percayakan kepada kita. Selamat menjalaninya dalam rasa syukur kepada Tuhan.